Lokasinya kita di kaki Gunung Ungaran. Kaki Gunung Ungaran. Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Selamat sore. Terserah ya nontonnya kapan ya. Oke, yang penting ini kita bikin video itu sore habis kegiatan seperti biasa ya Mas, rutin di kandang ya. Rutinitas di kandang. Dan sama bonus tadi, kalau rutin kan selain penjualan ya. Kalau hari ini tadi kita ada penjualan sapi untuk Idul apa? Untuk Idul Fitri. Oh, Idul Fitri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 6 ekor. Wah, 6 ekor. 6 ekor. Gaya sitik ya. Ya, gaya sitik. Tadi kita habis ada penjualan, ada tamu dari mana Mas? Dari daerah Kendal. Daerah Kendal. Daerah Kendal juga sudah langganan ya Mas? Biasan. Iya, alhamdulillah langganan. Dari walaupun setahun sekali tetap langganan. Walaupun setahun sekali tetap langganan. Dihitungnya karena repeat order ya Mas? Iya. Setiap Idul Fitri. Setiap Idul Fitri. Oke. Nah, ini kita aslinya itu mau kenalan aja Mas. Oh, gitu. Iya. Oh, iya. Soalnya nek videonya kepanjangan itu kayaknya kita juga bingung mau ngomong apa. Oke, ini kita mau kenalan tentang seputar kandang kita, yaitu kandang bangkit ternak. Ya, kita itu lokasinya Mas, kenal nggak? Lokasinya kita di kaki Gunung Ungaran. Kaki Gunung Ungaran. Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Nah, misal Bapak Ibu sekalian atau teman-teman ya, pemirsa yang mau beli sapi kurban atau potong ya Mas ya, jagal, bisa kontak kita. Nah, ini mau kita kenalin aja seputar kandang kita. Kita mau bahas tentang apa ya Mas? Ya, seputar kandang aja. Seputar kandang ya. Yang paling dasar itu kita pakai itu breeding sama fattening. Breeding sama fattening. Cuman kita pakai itu integrated farming atau peternakan terintegrasi ya, atau peternakan yang sistem jadi satu kesatuan. Jadi peternakannya itu muter. Mulai dari pakan, terus apa ini? Ya, semuanya muter pokoknya. Pokoknya muter dari ya. pengolahan pakan, terus limbah, kandang, muter jadi satu. Jadi satu, tidak sampai pupuk ya Mas ya? Pupuk juga. Pupuk juga. Iya, termasuk pupuk kita juga ada. Bahkan sampai biogas ya Mas ya? Biogas juga ada. Jadi pengolahan limbah kita sudah ya lumayan lebih beyond lah, terstruktur. Oke, kita mungkin bahas apa sih Mas? Pakan dulu ya? Pakan dulu. Oke, kita kalau bahas pakan berarti kita bahas pakan yang dipakai di kandang. Kita di kandang pakai pakan apa aja Mas? Kita di kandang pertama itu pakai konsentrat. Konsentrat? Ya, konsentratnya kita produk kita sendiri. Mandiri ya? Mandiri. Jadi sudah bikin sendiri, alhamdulillah. Bisa produksi ya, walaupun nggak banyak tapi mencukupi lah. Mencukupi untuk sapi kita di kandang ya? Iya. Alhamdulillah. Selain konsentrat apa sih Mas? Selain konsentrat kita juga punya lahan bang pakan ya? Iya, bang pakan. Hijauan. Pakai rumput apa? Pakai kita rumput gajah sama gembol. Iya. Oh iya, itu. Juga arti lali. Lupa saya. Nah, lahannya itu di belakang sana sama di atas ya Mas? Ya, lahannya di sekitaran kandang. Jadi di depan, belakang, samping ada semua. Jadi kandang ini dikelilingi sama bang pakan hijauan kandang kita. Nah, nanti itu muter ya Mas ya? Gilir ya? Iya. Jadi misal kandang di rumput, di depan kandang itu kan ada lahan rumput, bang pakannya. Jadi di kandang kita itu dikelilingi sama bang pakan hijauan. Nah, bang pakan hijauannya itu sistemnya kita panennya rotasi ya Mas ya? Ya, rotasi. Estafet. Nah, dari depan kalau udah habis ganti samping sini, samping belakang, samping kanan. Muter kayak gitu terus. Kalau udah sampai samping kanan, kan tadi kan depan udah penuh semua ya Mas? Ya, udah penuh. Yang samping sini kita baru aja dipanen. Panen. Ini udah habis, udah terang nih Mas. Oke, kalau hijauan kita pakai di gimana ini Mas? Dipotong aja? Kita dicopot, dicacah. Cacah aja ya? Nggak yang pakai fermentasi enggak? Oh, enggak. Nanti kelamaan. Nanti kelamaan ya? Sapinya soalnya enggak sabar? Kita juga lahannya juga alhamdulillah yang mencukupi. Mencukupi ya? Jadinya nggak perlu fermentasi gitu. Jadi untuk bang pakannya mencukupi alhamdulillahnya, jadi nggak perlu bingung lah untuk fermentasinya. Kemudian kalau habis rumput kita pakai satu lagi Mas. Terakhir kita pakai jerami. Pakai jerami. Ya, serat kasar.
serat kasar buat memenuhi kebutuhan serat dari sapi ya, untuk bahan penggunaan. Jadi kebutuhan utama pakan ternak, terutama sapi itu serat ya Mas. Terutama serat sama protein. Biar kenyang itu pakai dia di seratnya ya. Diserat. Nah, kalau buat penggunaannya di proteinnya. Nah, itu. Jadi kita tadi pakai di konsentrat, kita mandiri. Kemudian hijauan kita mandiri. Kemudian jerami kita juga nyari sendiri. Oh, kita nyari sendiri. Enggak pakai sawah ya Mas? Udah sawah. Kita tapi nyari. Orang-orang. Sawahnya orang-orang kita kolektif ya, kumpulkan. Setiap hari itu. Setiap hari store berapa tonan nih? Satu engkel sama satu well sampai. Iya, benar. Setiap hari di store ditimbang. Jadi setiap sore itu ditimbang buat jeraminya. Jadi 3 pakan yang kita pakai ya Mas ya. Iya. Untuk penggemukan di kandang bangkit. Kita habis bahas pakan apa mengenai Mas berarti? Ya di breeding enggak apa-apa. Oh, breeding ya. Apa di penggemukan ini? Oke, kita bahas penggemukan dulu aja. Oke, siap. Kalau penggemukan kita itu sistemnya 2 ya Mas ya. Penggemukan dari bakalan store orang, sama satu lagi dari hasil breeding sendiri. Nah, breeding nanti kita bahas lagi sendiri. Pertama yang penggemukan dulu. Untuk penggemukan kita itu pertama dari store orang dulu, atau kulaan sendiri di pasar ya Mas. Ya, ada tim-tim kita lah yang buat nyari bakal-bakalan. Iya, jadi kita punya tim khusus buat nyari bakalan buat kita bengkel lagi di sini. Kita gemukkan lagi. Jadi pertama tadi kita ambil bakalan dari pasar atau dari mitra ya Mas ya? Iya, dari mitra. Kemudian kita juga breeding sendiri. Kalau penggemukan ini di belakang kita sapi penggemukan semua ya Mas ya? Iya benar, di belakang kita penggemukan sama samping kita juga. Samping kita juga. Nah, ada kalau yang total ada berapa len ini ya? Ada 5 lah buat penggemukan. Jadi total untuk yang penggemukan udah 5 len ya Mas ya? Iya, 5 len. Satu lennya sekitar 100 lebih lah. 100 lebih untuk satu lennya. Jadi ya sekitar segitulah. Ya. Kalau kapasitas total ya 1000. Kalau kandang penuh ya, 1000. Kalau ya ini penggemukannya sekitar 5 len ya. Sekitar segitu kali 5 berarti 500 lebih lah. 500 lebih. Karena belum kita maksimalkan. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita maksimalkan ya. Oke, siap. Si penuh ya. Si penuh. Si super. Oke, gantian ke yang breeding Mas. Iya. Kalau breeding itu malah langsung ini teman-teman. Jadi kalau breeding kita tanyanya langsung yang ngurusi. Yang bersangkutan gitu. Yang bersangkutan. Nah ini Mas Galeng EBS. Mas Galeng ini mengatasi untuk bagian breeding di kandang bangkit. Mulai dari indukan ya Mas ya. Mulai dari indukan kita IB. Iya, kita IB, kita seleksi dulu. Terus kita IB, habis itu penanganan ketika bunting, pengecekan semuanya sudah komplit. Sampai ke persalinan ya Mas ya. Persalinan mandiri. Nggak pakai undang tenaga luar ya Mas. Iya. Semua dari kesehatan juga kita mandiri teman-teman. Nggak yang pakai tenaga luar, manggil orang itu enggak. Jadi mulai dari pakan itu kita mandiri. Kalau pakan itu namanya Mas Yuda. Iya. Ya. Kalau yang kesehatan itu namanya Pak Anto. Nah, yang pengelolaan kandang sama breeding itu Mas Galengnya. Sama satu lagi itu Pak Podo. Oh iya. Pak Podo. Itu bapaknya pedet-pedet yang ngurusi pedet-pedet. Bapaknya anak sapi di sini. Kalau IB kita pakai dari PIB ya Mas? Iya, kita dari PIB Ungaran. Jadi setiap hari itu Mas Galeng itu ngecek untuk betina yang lagi birahi ya Mas? Iya, benar. Nah, sistematika alure untuk IB itu pertama itu kalau buat teman-teman yang belum tahu itu betinanya harus birahi syaratnya ya. Ciri-cirinya birahi ya ada lendile lah. Ya, pokoknya kayak gitulah. Ya, 3A. Abang, abung, anget. Abang, abung, anget. Yeah. Itu ciri-ciri betina untuk yang lagi birahi. Oke, ini ciri-ciri betina birahi. Nanti Mas Galang calling ke tim kita buat
ayo beli IB, kita meluncur ke BIB Ungaran, ambil straw. Biasanya kita pakai simental ya mas ya? Nggak mesti, Nggak tapi mesti. yang sering kita ambil simental. Simental sama limosin lah, Iya. dua itu. Kemudian nanti Mas Galang langsung eksekusi. Nanti kapan-kapan kita bahas soal IB ya mas ya? Oke, siap. Nah, Boleh. kalau IB nanti keluar ya pedet-pedet itu nanti ditayangkan di video itu pedetnya ya bagus-bagus kok. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Indukannya juga super ya. Ngomong-ngomong indukannya di kandang bangkit itu super semua. Nanti kita tunjukkan di video. Rata-rata bobotnya berapa mas indukannya? Indukan ada yang 700, 700, yang 800 ada. 800, 700, 800an ya. Yang paling kecil mungkin di 600. 600 ya. Paling kecil 600. Itu paling kecil ya mas? Paling kecil. Nah. Sama kemarin kita baru kedatangan kembar mas. Oh ya. Oh, ya aja. Kembar kita di sini sudah 4 kali. Oh, 4 Alhamdulillah. kali. Selama Alhamdulillah. saya tangani 4 kali kembar. Jantan semua. Ya, Apa? rata-rata jantan. Yang satu Jantan betina. jantan betina tapi keguguran. dia. Oh, keguguran yang betinanya. Ya, dua-duanya Oh, keguguran. dua-duanya mati. Mati Oh, berarti kembar. Enggak beruntung. Berarti 4 kali kita kembar, hasil IB. IB semua. Nah, itu ada tipe gak mas biar kembar kayak gitu mas? Enggak ada. Tidak ada. Apa tergantung gene, apa tergantung gimana nih? Nah, itu ya bisa dari gen, juga bisa dari rezekinya. Rezeki, berarti rezekinya mas Galang ini bagus. 4 kali kembar, rata-rata jantan semua, kecuali yang tadi yang keguguran. Nah, kalau yang kemarin itu simental ya mas ya? Iya, simental. babone brangus. Bagus. Jadi cross-crossan, 2 ekor, warnanya hitam putih, jantan semua. Nanti kapan-kapan kita buatkan juga video buat pedetnya. Tadi kita bahas breeding, terus kemudian induknya kita bahas soal pengelolaan kandang nih mas. Kandang sakmene gedene, sapi sakmene akeh oleh ngelola piye mas? Oh, itu sudah terorganisasi. Terorganisir ya. Ya, Jadi kita nggak perlu bingung. Soalnya sudah ada bagian-bagiannya tersendiri. asik. Ada bagiannya apa aja mas? ABK. ABK. Kita khusus ABK buat kasih makan. Oke, ABK kasih makan ada beda. Nah, Terus buat bersihin kotorannya letong. ada. Terus Terus buat yang mandiin sapi juga ada. mandiin sapi ada sendiri. Ada sendiri. Terus Yang ngarit juga ada. yang ngaret ada sendiri. Yang nyoper Yang nyoper ada sendiri sendiri. juga. Nyoper atau motongi rumput ya. Kemudian yang nantilah di spill tipis-tipis ya. tipis-tipis saja. Sama 3 orang tadi, yang satu tenaga pakan, kemudian Tenaga medis, tenaga medis, satu lagi tenaga pengolahan kandang. pengelolaan kandang sama pembiakan, yaitu Mas Galang tadi. Nah, jadi dikelola per jobdesknya itu ada masing-masing sendiri. Bahkan kita juga sediakan untuk keamanan ya Mas. Iya, ada. Jadi sapi di sini kita jaga 24 jam, kita jaga, dia ada yang jaga. Di sana juga lengkap CCTV ya Mas. Lengkap, Full CCTV. CCTV. Ada CCTV-nya semua, online 24 jam. Ada yang jaga, ada CCTV-nya, jadi dipastikan aman. Sama dikunci semua aksesnya. Jadi insya Allah aman ya Mas. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Kalau kotorannya gimana Mas? Kalau kotorannya kita manfaatin semaksimal mungkin. Jadi nggak Iya. yang terbuang ya Mas? Nggak ada yang terbuang. Kita kalau yang padat, sebagian buat pupuk, sebagian buat biogas. Biogas. Kalau kotoran itu kita saring sendiri ya Mas ya? Kita sayang sendiri. Jadi next video kita bakal bahas kalau kotoran kita itu dikemanain, kita olah jadi apa, Iya. jadi pupuk. Ini bocoran aja. Kotoran kita itu kita jadikan utamanya 3 produk ya. 1 pupuk padat, kemudian ada pengolahan sendiri. Pokoknya nanti itu ilmiah lah, teknis. Kemudian ada 1 lagi pupuk cair, Cair. sama 1 lagi biogas. Biogas juga muter ya Mas ya? Kepake. Pakai semua. Nah, nanti kita spill di video selanjutnya. Nah, kalau untuk kita ini belakang ini untuk saluran kotoran, di saluran ke sana ya Mas ya. Iya. Pelumpuran diolah di sana. Pokoknya muter lah nantilah. Kebetulan nih Mas, Iya. Arab sombong nih. Oh, sombong enggak apa-apa, Nggak apa-apa. aja kan. Jadi jadi sombong dikit ya. Jadi tidak sombong lah, buat info aja ke teman-teman. Kalau di peternakan kita itu alhamdulillahnya di tahun 2023 ya. Kelihatannya 2023 itu alhamdulillah kita dapat penghargaan dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Jadi barengan sama survei pertanian ya Mas ya. Iya.
Jadi survei pertanian mulai dari perusahaan pertanian sama peternakan itu di data sama BPS, dan kita dapat penghargaan peternakan tingkat pertama terbaik se-Jawa Tengah. Jadi perusahaan atau peternak se-Jawa Tengah dikumpulkan sama BPS, kita hadir dan ternyata dari hasil pengumpulan data kita dapat piala penghargaan. Wis. Sing isi kuesioner ya, Bos? Bukan, siapa? Adminnya. Oke. Jadi kalau wawancara sama Mas Galang, ada beberapa ya Mas, ditanya-tanya soal pengelolaan kandang ini gimana. Juga dipastikan ya Mas ya, enggak cuma tanya. Jadi disurvei beneran, dicek, divalidasi, oh iya bener kayak gini. Nah, baru ditentukan sama BPS-nya, ternyata kita dapat piala. Iya. Tahun 2000 piagam. Iya, piagam. Kecil ya sebenarnya. 2023. Insya Allah Pak. Kalau mau saran monggo, nanti teman-teman sekalian bisa tulis di komentar mau bahas apa saja. Rencana kita itu mau bahas ya kisaran pengelolaan kandang lah, dekat-dekat kandang, sama tentang terdekat itu ada event kurban Mas. Iya. Juga kita siapkan untuk kurban di kandang bangkit, itu persiapannya kayak gimana. Aslinya ini udah jalan ya Mas ya? Iya, sebenarnya sudah jalan. Ini kita udah buka hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Dan hampir terbooking ya, agak lumayan ya Mas? Iya, lumayan banyak, tapi ya lumayan banyak sudah terbooking. Tapi masih bisa dipesan ya Mas ya? Masih bisa. Masih stok masih banyak. Insya Allah masih aman lah. Masih aman. Untuk Idul Adha masih aman. Jadi Bapak Ibu monggo yang butuh sapi untuk Idul Adha atau potong harian dari Jagal atau Rumah Potong, bisa hubungi WhatsApp yang kita tulis di deskripsi atau di komentar yang kita pin nanti ya Mas ya? Iya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video dari kami, perkenalan saja, ngobrol-ngobrol ringan, atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian mau tanya-tanya, kasih saran ya Mas ya. Next video mau bahas apa juga bisa. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Bangkit Ternak, atau bisa follow sosmed kita di @bangkitternak, baik di Instagram, Facebook, ataupun di TikTok. Nanti kita bakal sharing tentang peternakan di kandang kita yang versi singkat lah. Jadi nggak yang harus panjang kayak di video YouTube ini. Oke?